Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Kita akan awali hari ini dengan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, pujian, syukur dan sembah kami layak kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang begitu baik, yang telah memberikan kami hari yang baru, disertai nafas dan kesehatan yang baru bagi kami di pagi hari ini. Dan saat ini pula ya Tuhan, terima kasih ketika kami diberikan kesempatan untuk bersama membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah terbentang di hadapan kami. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31. Kami sadari akan keterbatasan kami untuk mengerti sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami sekalian. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekalian kami yang mendengarkannya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Amin. Saya akan bacakan bagi kita 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31 di bawah perikopnya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah baca bersama Nas 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31 ini. Kalau kita lihat dari
perikopnya tadi adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau kita berbicara tentang pemberitaan Injil atau pemberitaan kabar baik, maka kita tahu ada respon dari setiap orang yang menerimanya. Dan tidak semua orang bisa meresponnya dengan sukacita, menerimanya dengan tangan terbuka dan hati yang terbuka. Begitupun dalam konteks jemaat di Korintus saat itu. Ada dua jenis sisi tilik ataupun sudut pandang tentang salib itu sendiri. Dikatakan dalam nas ini bahwa ada yang memandang salib itu sebagai suatu kebodohan. Ada dua kelompok yang memiliki sudut pandang berbeda tentang salib Kristus. Yang pertama adalah kelompok Yunani. Mereka sangat menomorsatukan, mengutamakan ilmu pengetahuan, dan mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu bangkit. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan Yahudi. Mereka yang mengharapkan atau memimpikan Mesias adalah sosok yang hadir dengan luar biasa. Mesias adalah sosok yang kuat. Mesias adalah sosok yang tangguh. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang dianggap Mesias itu mati disalib dengan cara yang rendah, cara yang hina di hadapan manusia. Nah, dalam situasi inilah Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal bahwa bagi yang akan binasa memang salib memang suatu kebodohan. Tetapi bagi setiap yang dipanggil dan yang menjadi percaya, pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam nas ini disebutkan bahwa Tuhan bisa memakai hal yang bodoh bagi dunia itu dipakai oleh Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang dipandang dunia lemah, apa yang dipandang rendah bisa dipakai Allah untuk pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Kita yang percaya oleh Dia, kita berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Tujuannya adalah satu, yaitu nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui pemberitaan Injil. Ada beberapa hal yang boleh kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bagi kita yang percaya, kebenaran Injil atau pemberitaan tentang salib ini bukan merupakan suatu kebodohan, melainkan kekuatan dan hikmat Allah. Kita sudah menerima Injil itu, maka mari kita sesuai dengan subtema di bulan Juni ini untuk menjadi pelaku firman. Jadilah orang percaya yang hidup dengan mengakar kuat di dalam ketetapan Tuhan, mengandalkan hikmat Allah senantiasa di dalam kata dan perbuatan. Yang kedua, jangan pernah kita anggap kecil, jangan pernah anggap enteng dan remeh setiap hal yang Tuhan pakai, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang Ia dan kebenaran Injil di tengah dunia. Seperti firman Tuhan ini, setiap hal bisa Ia pakai secara luar biasa, walaupun di mata manusia terlihat kecil, sederhana dan lemah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, tetap doakan agar Roh Kudus yang memampukan setiap hal dan orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil. Yang ketiga, seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa inti dari pemberitaan Injil adalah Kristus yang mati di kayu salib. Tugas pemberitaan Injil ini akan menjadi sulit, bukan hal yang mudah. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan untuk campur tangan dan berkarya sempurna, Ia yang akan meneguhkan, mengokohkan, memperlengkapi setiap orang dan hal yang Ia pakai untuk pemberitaan Injil. Karena itu, ketika saya dan saudara boleh dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil,
bagi sesama kita. Mintalah Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memperlengkapi kita untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Injil Kristus di tengah kehidupan ini. Sehingga seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, melainkan barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan juga biarkanlah jangan sampai iman kita bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tuhan Yesus yang memberkati kita dan menguatkan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan serta hikmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk menjadi bagian pendengar dan pelaku serta pemberita Injil Kristus dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Tuntun dan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam kerendahan hati kami naikkan seruan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon di dalam kemurahan-Mu, Engkau jaga, berkati dan lindungi bangsa dan negara kami dari berbagai bentuk perpecahan, perselisihan yang berpotensi untuk memecah belah bangsa ini. Kami juga mohon Tuhan yang memakai para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok negeri kami. Kiranya dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan, mereka boleh memimpin dengan tulus, dengan jujur, adil, dan bijaksana. Mereka boleh menanggalkan kepentingan dan keuntungan diri secara pribadi, melainkan mementingkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saat ini pun Bapa, kami mau serahkan gereja-gereja dimanapun berada, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya Engkau yang memberkati Gereja Kalimantan Evangelis untuk Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi sesama kami, dan Tuhan juga memakai GKE sebagai gereja yang giat mewartakan kabar baik, mewartakan kebenaran Injil Tuhan, tidak tergerus oleh zaman dan tidak undur untuk memberitakan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa yang dipanggil menjadi percaya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini pun Bapa, kami mau berdoa dan memohon kiranya Engkau memberkati seluruh warga jemaat dimanapun berada. Secara khusus, kami mau berdoa bagi Jemaat GKI Hosana Puruk Cahu dan Gereja Eleutheria Christian Center. Seluruh warga jemaatnya boleh Engkau berkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan bahkan pelayanan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati dan memperlengkapi tiap-tiap pribadi agar boleh dengan sukacita, boleh dengan semangat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab di dalam kehidupan, melaksanakan dan melakukan segala sesuatu yang terlihat di hadapan manusia secara bertanggung jawab seperti melakukannya bagi Tuhan. Begitupun untuk setiap rencana dan program pelayanan baik yang ada di GKI Hosana Puruk Cahu dan juga Gereja Eleutheria Christian Center. Tuhan yang memberkati agar boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan, sehingga melalui setiap pelayanan itu menjadi berkat bagi sesama kami dan tentunya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan dan memohon kasih dan penyertaan-Mu yang memberkati tiap-tiap pribadi kami yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang jaga dan menyertai kami. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kami hidup di dalam cinta kasih terhadap sesama kami, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan jemaat, dan lingkungan masyarakat maupun tempat di mana kami boleh ada dan berkarya. Terima kasih Bapa, Engkau yang jaga dan pelihara kami sebagai kesatuan jemaat Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang hilang dan tersesat. Kami tetap ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini kami Bapa. Kami berserah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah ajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.